Daerah Istimewa Aceh adalah provinsi yang menarik dalam konteks kepemiluan. Paling tidak terdapat 3 alasan. Yang pertama, terdapatnya partai lokal. Yang kedua, adanya keserentakan pemilu. Dan yang ketiga, munculnya calon-calon perseorangan atau independen. Nah, lalu bagaimana dengan tren pemilu 2024, baik itu pileg maupun pilkada di Aceh? Nah, sebelum kita bahas bersama, bagi Anda yang baru pertama kali, jangan lupa Anda subscribe dan juga bunyikan lonceng agar Anda bisa tahu semua update terbaru dari konten Politician Academy. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kembali lagi di dalam konten YouTube Politician Academy yang kali ini membahas khusus mengenai Daerah Istimewa Aceh. Daerah Istimewa Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Paling tidak terdapat 3 hal yang tadi saya sudah katakan berkaitan dengan kepemiluan yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Yang pertama adalah terdapatnya partai lokal di Aceh. Sehingga kalau misalnya pemilu dalam konteks pemilu legislatif berlangsung secara nasional diikuti oleh belasan partai politik, maka di Aceh akan ditambahkan dengan partai lokal yang ada di Aceh. Yang kedua adalah keserentakan pilkada di Aceh, di mana pilkada Aceh pertama kali dilakukan tanggal 11 November 2006, di mana 20 daerah di Aceh serentak melakukan pilkada. Terdapat 20 kabupaten kota dan 1 provinsi serentak melakukan pilkada. Dan ini juga memberikan inspirasi kepada pemerintah pusat, sehingga kemudian pemerintah pusat mengikuti dilakukannya pilkada serentak di wilayah Indonesia, yang dimulai dengan 3 gelombang dulu dan pada akhirnya di tahun 2024 menjadi 1 gelombang besar. Yang ketiga adalah munculnya calon perseorangan atau sering disebut sebagai calon independen, karena Aceh memberikan contoh dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh di mana di tahun 2006 pertama kali muncul calon-calon perseorangan atau calon-calon individu, calon-calon independen maksud saya, yang tidak mewakili partai politik. Mereka boleh maju dengan syarat tertentu dan itu juga kemudian menginspirasi pemerintah pusat sehingga di dalam pilkadanya itu diperbolehkan untuk munculnya calon-calon perseorangan. Artinya Aceh telah memberikan inspirasi yang cukup banyak, memberikan kontribusi pemikiran dan praktek politik yang positif dan kemudian diikuti juga oleh pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat perlu berterima kasih terhadap praktek politik yang terjadi di Provinsi Aceh. Nah, sekarang kita bahas mengenai tren dari pemilu atau pileg dan pilkada di Aceh. Saya akan bahas dengan beberapa poin di sini. Tren yang pertama tentang eksistensi dan penurunan kursi dari partai lokal di Aceh. Kalau kita melihat datanya sejak tahun 2009, 2014, dan kemudian terakhir di 2019, partai lokal Aceh, terutama partai Aceh, masih mendominasi kursi di tingkat provinsi dan sebagian besar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Akan tetapi, kalau kita lihat trennya ini terjadi penurunan, di mana di tahun 2009, total kursi yang dimiliki oleh partai lokal di Aceh berjumlah 34, di mana 33 disumbang oleh partai Aceh. Kemudian di tahun 2014, jumlah ini menurun, di mana kursinya menjadi 33, di mana diantaranya 29 didominasi atau disumbang oleh partai Aceh. Di tahun 2019 yang baru lalu, pileg ini membuktikan kemudian tren penurunan kembali terjadi, di mana secara total terdapat penurunan hingga menjadi 28 kursi dari total partai lokal yang ada di Aceh, di mana 18 diantaranya yang mendominasi dari partai Aceh. Tapi kalau kita lihat partai yang mendominasi ini, yaitu partai Aceh dari
pileg satu ke pileg berikutnya itu terus mengalami penurunan mulai dari 33, 29 dan terakhir di 18 kursi. Jadi secara provinsi dominasi partai lokal masih cukup besar di provinsi, tetapi trennya terus mengalami penurunan. Nah, tren yang kedua ini ternyata penurunan di level provinsi juga terjadi di kabupaten kota di Aceh. Tentu saja dari 23 kabupaten kota ada perbedaan, ada yang tetap, ada yang naik, dan ada yang turun. Tetapi secara umum terjadi penurunan, di mana kursi yang tetap hanya terdapat di 2 daerah, yaitu di Aceh Singkil dan Gayo Luas. Kemudian kursi partai lokal di kabupaten kota seluruh Aceh itu yang naik hanya di 7 kabupaten kota. Kabupaten kota tersebut adalah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Kota Langsa, Kota Sabang, dan Kota Subulus Salam. Jadi kalau kita lihat ternyata dari 23 kabupaten kota terjadi tren penurunan di 14 kabupaten kota seluruh provinsi Aceh. Ya, jadi penurunan yang terjadi di level provinsi juga ternyata terjadi penurunan secara keseluruhan di level kabupaten kota. Nah, tentu saja partai lokal Aceh perlu merefleksikan diri, karena dalam konteks partai politik biasanya permasalahan penurunan terjadi bukan semata-mata karena dukungan masyarakat atau ketidakpercayaan masyarakat, tapi seberapa jauh partai-partai politik itu bisa mengkonsolidasikan dirinya, bisa melakukan manajemen partai, bisa memperbaiki infrastruktur partai, bisa memperbaiki kemudian distribusi kekuasaan di dalam partai tersebut, termasuk kepemimpinan dari partai politik lokal di Aceh. Tren yang ketiga dari pileg di Aceh adalah peningkatan atau terdapatnya tren peningkatan suara dari partai-partai nasional. Ya, tentu saja ini menjadi konsekuensi. Kalau partai lokalnya turun, partai nasionalnya naik. Dan di sini terdapat partai-partai nasional yang mendominasi suara di Aceh, yaitu yang pertama adalah Partai Demokrat dengan 10 kursi, kemudian diikuti oleh Partai Golkar dengan 9 kursi, diikuti oleh Partai Gerindra dengan 8 kursi, dan 3 partai nasional dengan 6 kursi, yaitu PKS, P3, dan PAN. Nah, ini juga menunjukkan bahwa lambat laun rakyat Aceh mulai percaya terhadap partai-partai nasional ini, terlebih partai-partai yang membawakan suara atau bercorakan ideologi nasionalis. Nah, ini merupakan PR bagi teman-teman di Aceh, apakah dari partai lokal ataupun partai nasional, bagaimana untuk senantiasa meningkatkan suara dari partai-partai ini di Provinsi Aceh. Yang berikutnya kita berbicara mengenai tren pilkada di Aceh. Yang pertama, kalau kita lihat tadi bahwa terdapat penurunan dari partai lokal di Aceh dan peningkatan dari partai nasional di Aceh, maka kemudian kita berbicara mengenai pilkada. Apakah kemudian penurunan ini memberikan dampak terhadap pilkada di Aceh? Bagaimana calon-calon kepala daerah yang diusung oleh partai lokal ataupun partai nasional itu bisa berkompetisi di pilkada? Nah, saya mendapatkan data yang menarik bahwa kalau hanya partai nasional saja berkoalisi mengusung calon kepala daerah, ternyata kemungkinan untuk terpilihnya lebih kecil dibandingkan mereka berkoalisi dengan partai lokal di Aceh. Datanya sebagai berikut, dari pilkada yang lalu hanya ada 7 daerah dari 23 kabupaten kota di seluruh Aceh, termasuk provinsi juga, yang dimenangkan oleh calon yang berasal dari partai nasional saja. Hanya 7. Artinya, di daerah yang lain yang diusung hanya dengan partai lokal di Aceh atau merupakan gabungan partai lokal dan partai nasional, ternyata kemungkinan untuk menangnya menjadi lebih besar. Jadi ini menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan bagi partai nasional maupun partai Aceh untuk kemudian
membesarkan probabilitas kemenangan dengan cara berkoalisi dengan partai nasional juga, atau dari partai nasional untuk berkoalisi dengan partai lokal di Aceh. Tentu saja faktor figur, kepemimpinan, track record dari calon yang diusung tetap menjadi pertimbangan utama. Hal lain yang saya ingin ingatkan kepada calon kepala daerah di Aceh adalah diundurnya pilkada serentak di Aceh yang seharusnya tahun ini 2022 itu dilakukan pilkada serentak di seluruh wilayah Aceh termasuk gubernur. Tetapi karena mengikuti agenda nasional di mana pilkada serentak dibuat di tahun 2024, tepatnya 17 November 2024, berarti semua kepala daerah yang sekarang eksis, tahun ini semua akan digantikan oleh PJS-PJS yang ditempatkan di seluruh wilayah di Aceh. Nah, ini menarik karena ini baru pertama kali terjadi. Bukan hanya di Aceh, tentu saja di seluruh Indonesia, di mana keserentakan ini adalah sebuah fenomena yang pertama kali dan sejarah baru dalam kepemiluan di Indonesia. Nah, permasalahannya untuk Aceh adalah dengan diundurnya 2 tahun, maka posisi dari petahana itu menjadi tidak begitu kuat lagi dan menjadi lebih lemah dalam pengertian bahwa mereka sekarang tidak menjadi spotlight seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya mereka yang mau bertarung kembali, mereka hanya perlu cuti beberapa bulan saja untuk melakukan kampanye. Tapi sekarang cutinya 2 tahun. Ya, artinya spotlight dari petahana itu menjadi lebih lemah karena media tidak meliput kegiatannya dia lagi, dia tidak memiliki dana yang besar lagi, birokrasi sudah berada di bawah PJS, sehingga posisi mereka mungkin tidak jauh berbeda dengan penantang. Sehingga dengan diundurnya pilkada menjadi tahun 2024, serentak di tahun 2024, maka peluang dari penantang menjadi lebih besar dan peluang dari petahana menjadi lebih kecil. Ya, artinya ini merupakan pertempuran yang menarik, pertempuran politik yang menarik, kompetisi yang sangat menarik di dalam pilkada 2024 karena petahana harus putar otak, putar strategi sedemikian kuat supaya mempertahankan diri supaya 2024 terpilih lagi gitu ya. Setelah dalam waktu 2 tahun mereka tidak dalam spotlight lagi. Nah, kemudian untuk penantang tentu saja ini adalah peluang yang besar juga karena posisi dari petahana sekarang kurang lebih sama dengan penantang. Dan ini peluang Anda untuk kemudian bisa memberikan strategi yang terbaik, memunculkan visi, misi, dan solusi yang baik bagi masyarakat sehingga Anda kemudian bisa terpilih. Nah, tentu saja Politician Academy sebagai sebuah lembaga konsultan politik siap bekerja sama dengan partai politik maupun individu ataupun petahana yang ingin bertarung kembali di tahun 2024 untuk bersama-sama bisa memenangkan pilkada di 2024. Demikian dari Politician Academy, semoga bisa bermanfaat terutama bagi mereka yang berada di Provinsi Aceh. Salam perubahan.